Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai formal language and automata. Jadi ini materi masih pengenalan dan kita tidak akan sampai ke dalam-dalam belum ya, masih dasarnya saja. Oke, untuk di formal language and automata ini kita akan pelajari untuk dua hal besar. Yang pertama, yaitu mathematical preliminaries and notation yang terdiri dari sets, kemudian function and relation, graph and trees, proof technique, dan juga materi yang kedua terdiri dari tiga konsep dasar, gitu ya. Ada language, kemudian grammar, dan automata. Oke, yang pertama kita pelajari yaitu sets. Apa itu sets? Set adalah kumpulan dari elemen tanpa struktur apapun dan dia terdiri dari membership gitu ya. Jadi terdiri dari keanggotaan gitu. Sets itu apa? Set dalam bahasa Indonesia artinya adalah himpunan ya. Jadi himpunan kan kita sudah belajar himpunan di mana di matematika diskrit. Jadi misalkan di sini contohnya yaitu X ya. Sebentar. Ya, di sini X adalah elemen dari set S. Bagaimana kita menuliskannya? Yaitu berarti S, X, gitu ya. X-nya di sini, S-nya kita taruh sini. Kemudian elemen, berarti kita bentuk huruf E seperti ini. Ya, dia jadinya X elemen S, gitu ya. Kemudian contohnya ketika ada set dari integer 0, 1, 2, bagaimana cara kita membentuk secara matematis? Maka kita sudah tahu untuk setnya adalah S. Kita tulis S dulu di sini. Kemudian kita sama dengan dan kurung kurawal. Gitu ya. Ada 0, kemudian 1, dan 2. Kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Gitu. Jadi ini adalah sebuah himpunan. Ya. Kemudian di himpunan kita setidaknya mengenal tiga operasi, yaitu union, intersection, dan difference. Union, kalau kita ingin mengetahui satu persatu, maka hal yang kita lakukan adalah menggambar yang namanya diagram Venn, gitu ya. Diagram Venn. Seperti ini gambarnya, masih ingat ya? Oke. Oke. Oke, sudah kita gambarkan. Kemudian yang dimaksud union itu yang mana? Union itu yaitu gabungan, gitu ya. Artinya dalam bahasa Indonesia itu gabungan. Gabungan yang seperti apa? Kalau di diagram Venn berarti dia terdiri dari A, kemudian B, dan kemudian C. Ya, jadi A, B, C itu adalah union. Kemudian intersection. Intersection bahasa Indonesianya adalah irisan gitu ya. Irisan kalau kita lihat dari A, B, C, D yang mana? Yaitu yang C. Itu irisan. Kemudian difference. Difference ini biasanya ada dua. Jadi misalkan kita ada A difference B gitu ya. Maka yang menjadi difference-nya adalah yang A gitu. Jadi A saja adalah difference. Tapi kalau misalkan B min A ya, maka yang menjadi difference adalah yang B-nya saja. Gitu ya. Jadi itu perbedaan ketika kita A difference B, maka dia ke A. Tapi kalau B difference A, maka dia ke B. Itu untuk sets ya, dasarnya saja gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bentuk matematisnya ya. Mungkin masih ingat kalau untuk union itu seperti U gitu ya. Tapi kalau untuk intersection itu bentuknya seperti huruf N gitu ya. N. Kemudian untuk difference sama ya, yaitu minus di sini gitu. Tapi ini contohnya kan S1 min S2, bisa jadi nanti S2 min S1 gitu. Maka kalian harus mengerti ya, sudah saya jelaskan ini. Oke, selanjutnya kita akan ke power set. Apa itu power set? Power set artinya yaitu 2 pangkat S. Ini ya.
Misalkan di sini, jika saya mempunyai set S dengan anggota A, B, C, ya, maka untuk mencari power setnya adalah 2 pangkat 3. Karena anggotanya ada A, B, C itu kan ada 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan ada 8. Jadi kita pasti harus menemukan 8 keanggotaan itu. Maka kita tulis dari sini ya, himpunan kosong, kemudian A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Lah ini kalau kita hitung seluruhnya adalah 8 anggota. Gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan saya di sini punya S1 2,4 dan S2 2,356. Maka tentukan ya di sini untuk unionnya. Berapa unionnya? Ya. Kemudian ada intersection. Intersection, masih ingat ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga itu adalah difference atau bisa kita sebut selisih ya. Difference. Silahkan ditentukan ya berdasarkan dari penjelasan di atas gitu ya, baik itu yang saya jelaskan sebelum ini maupun sesudah ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalian cari power set ya, power set. Oke, power setnya berapa? Karena di sini ada 1 dan 2, maka kalian harus mencari power setnya juga ada 2. Power set dari S1 dan power set dari S2. Untuk difference-nya juga seperti itu. S1 difference S2, kemudian S2 difference S1. Seperti itu ya, silakan dicari dan dituliskan ya, berapa jawabannya nanti. Oke, kita lanjut lagi ke function and relation. Function and relation, untuk function ya masih ingat juga dipelajari di matematika diskrit. Jadi disimbolkan dengan fx gitu ya, fx. Jika saya punya x sama dengan 1 ya, 2, 3 dan 4, kemudian fx-nya adalah x kuadrat, maka berapakah nilai dari F1, F2, F3, dan F4? Maka kita akan masukkan ke fungsi yang sini, gitu ya. Hasilnya seperti apa? Berarti hasilnya kan 1, kemudian 4, 9, dan 16. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau misalkan kalian tulis satu-satu, misalkan di sini F1 gitu ya. F1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 boleh. Tapi kalau secara apa namanya himpunan, maka kita bisa tuliskan fx gitu ya, sama dengan kita pakai kurung kurawal juga di sini. Ini kita tuliskan x-nya dulu, kemudian y-nya adalah hasil ya. Kemudian di sini juga 2, hasilnya berapa? Yaitu 4. Kita tuliskan sini 3, hasilnya berapa? Yaitu 9 sebagai Y-nya ya. Kemudian 4 dan hasilnya adalah 16. Sebagai Y-nya kita tutup dengan kurung kurawal gitu. Jadi itu untuk function ya. Function seperti itu. Fungsi gitu loh. Kalau di bahasa Indonesia kan fungsi ya. Kemudian kita akan menemukan yang namanya relasi. Masih ingat ya relasi ya? Atau sudah lupa? Oke, kalau belum ingat, mungkin akan saya ingatkan. Untuk relasi ya, biasanya itu terdiri dari gambar seperti ini ya, kalau diingat ya. Kemudian ini ada anak panah ya, ke sana, seperti ini. Nah ini salah satu jenis dari relasi. Jenis apa ini? Yaitu jenis one to one, gitu ya. Karena 1 ke 1 gitu.
dari satu A gitu kan ke satu B. Dan di sini kita akan menemukan istilah daerah asal atau yang disebut sebagai domain dan daerah hasil yang disebut kodomain atau range gitu. Jadi silahkan jika kalian ingin menyebut kodomain silahkan, range juga boleh itu ya. Tapi untuk yang daerah asal itu tidak ada sebutan lain selain domain gitu. Oke? Kalau misalkan di sini saya punya contoh R sama dengan gitu ya, 1,2 gitu. Kemudian 2,3, 2,4, dan 3,5. Maka jangan bingung ketika saya tanyakan berapa range-nya dan berapa domainnya, gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini, maka domainnya itu yang mana? Domainnya itu yaitu yang X. Jadi ada 1, 2, ya, kemudian ada 3. Walaupun di sini duanya ada 2, kita cukup menuliskan satu saja, gitu. 1, 2, dan 3. Tapi untuk kodomain dan range, maka itu adalah yang Y-nya. Jadi ada 2, kemudian 3, 4, dan 5. Itu adalah Y-nya sebagai kodomain. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke graphs and trees. Untuk graphs and trees, saya rasa kita tidak perlu lebih detail lagi ya, cuman dasarnya. Jadi kita butuh tahu ciri dari graphs and trees adalah punya vertex atau vertis dengan edge-nya. Itu ciri dari graphs and trees gitu. Kemudian untuk teknik kesimpulan, di mana kita pelajari teknik kesimpulan yaitu di matematika diskrit juga. Di pertemuan pertama matematika diskrit ya, di mana di logika matematika kita biasanya akan menemukan proof teknik ini gitu. Jadi contohnya seperti apa? Kita bisa contohkan ke modus ya, ke modus. Masih ingat modus? Ada modus ponens ya. Kemudian ada modus tollens. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari proof teknik ya. Dan ada juga biasanya hukum dalam logika matematika. Hukum apa? Yaitu hukum De Morgan. Itu hukum yang terkenal di logika matematika ya. Kemudian Ponen, Tolen, De Morgan dan lain sebagainya. Kalau kita sederhanakan, mereka akan membentuk dua kesimpulan. Jenis kesimpulannya ada dua gitu ya. Jadi yang pertama bisa dengan induksi yang terdiri dari base case dan inductive step, dan yang kedua dengan kontradiksi yang terdiri dari asumsi, derivasi, dan konklusi. Itu ya bedanya. Jadi ada yang induksi dan kontradiksi. Apakah Ponens, Tolen, De Morgan juga masuk ke sini ya, kita lihat aja sesuai kasusnya seperti apa gitu. Oke, jadi itu untuk materi mathematical notation and preliminary ya. Saya rasa masih gampang, masih mudah untuk materi ini karena kita tidak ke dalam-dalamnya. Kalau ke dalam-dalamnya saya itu sudah tidak jelaskan lagi karena kalian sudah ambil matematika diskrit maupun struktur data ya. Untuk yang tree dan graph itu biasanya kebanyakan ada di struktur data gitu. Tapi untuk yang lain itu biasanya di matematika diskrit. Oke, kita lanjut ya ke pokok bahasan yang kedua, yaitu konsep dari tiga dasar gitu ya. Tiga dasar konsep juga bisa, yaitu ada language, grammar, dan automata. Yang pertama, untuk language itu dimulai dengan sebuah finite non-empty set.
ini ada simbol seperti ini. Simbol apa? Simbol sigma kalau kita di matematis. Tapi di automata kita sebut dengan alfabet ya. Jadi jika alfabet sigma A, B, maka stringnya pada alfabet itu apa? Jadi A, B itu bisa dibentuk apa saja sih tulisannya. Kan yang pertama kita bisa sebut AB, AB gitu ya. Kemudian yang kedua AB, BA. Kemudian AB apa? AB, AA. Boleh ya. Kemudian BA ya, BA, BA. Kita akan cari semua kemungkinan gitu ya. Jadi masih banyak. Dari semua kemungkinan itu kita akan cek gitu ya. Mana yang valid, mana yang tidak. Contohnya BA, BA. Apakah dia valid? Tidak. Karena apa? Pertama, dia menggunakan kata A. Kedua, dia menggunakan B. Jadi, untuk BA, BA tidak valid gitu ya. Untuk ABAA, AB-nya valid ya. Tapi AA yang A di belakang ini dia juga tidak valid. Harusnya dia sesuai dengan bentukannya yang asli gitu ya. Kemudian yang kedua ABBA, AB-nya sudah bagus gitu ya, tapi BA-nya dia salah. Jadi juga tidak valid. Yang valid yang mana? Yang pertama gitu ya. Jadi AB, AB karena diulang sebanyak 2 kali. Misalkan saya punya A, B, C ya, maka dia juga akan diulang sebanyak 3 kali. ABC ya, kemudian ABC dan ABC. Gitu ya. Jadi sesuai dengan jumlah stringnya dan posisi stringnya. Posisi ini, variabelnya, maaf. Jadi A itu di pertama, B-nya kedua, C-nya ketiga, gitu. Jadi kita menuliskannya juga seperti itu, A pertama, B kedua, C-nya ketiga, dan seterusnya sampai diulang 3 kali. Karena ada A, B, C itu 3 kali. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah grammar. Jadi grammar itu apa? Grammar adalah susunan kalimat, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa tentukan susunan kalimat yang bagus, dia mempunyai subjek, predikat, objek, keterangan, gitu ya. Atau subjek, predikat, objek boleh. Tapi di dalam bahasa Inggris itu beda. Ada non phrase dan predikat saja sudah termasuk kalimat yang bagus gitu. Jadi ada perbedaan. Apalagi di otomata juga akan berbeda karena di otomata itu terdiri dari 4 variabel VTSP ya. V-nya apa? Variabel. Bisa AB, bisa 10, terserah ya. Intinya variabel. Kemudian T-nya itu adalah terminal simbol. Terminal simbol itu bentuknya seperti apa? Bisa lingkaran, kemudian bisa segitiga, bisa kotak gitu. Itu merupakan terminal simbol. Kemudian ada start variabel. Start variabel itu biasanya ada garis bawah seperti itu ya di variabelnya. Misalkan A garis bawah gitu loh, B garis bawah seperti itu sebagai penanda dia mulainya gitu. Kemudian P production, production itu bentuknya dalam sebuah tabel nantinya. Dari semua ini langsung kita bentuk ke tabel, maka kita sudah mendapatkan productionnya. Jadi perlu diingat bahwa grammar di automata itu terdiri dari 4 variabel VTSP, gitu ya. Oke, lanjut ke automata. Automata itu sendiri apa? Jadi dia adalah abstrak model dari digital komputer, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pegang, gitu tidak bisa. Tapi bisa kita kembangkan, kita bangun, kita ubah, kita modifikasi, itu bisa gitu. Jadi letak otomata sendiri itu ada di input file, ada control unit, output sama storage, semuanya itu ada otomatanya, gitu ya. Tapi kita tidak bisa memegangnya. Kalau kita punya gelas, punya hard disk gitu, bisa kan kita pegang. Tapi kalau yang otomata ini tidak bisa kita pegang gitu. Tapi hanya bisa kita susun,
kita modifikasi, kita ubah itu bisa. Gitu ya. Bagaimana nyusunnya ya? Kita nanti bisa menggunakan NFA DFA seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengubahnya? Ya kita ubah dari NFA ke DFA maupun DFA ke NFA. Itu kan pengubahan. Kemudian bagaimana cara modifikasi? Ya kita bisa menggunakan epsilon nanti gitu ya untuk memodifikasi NFA maupun DFA itu. Gitu. Jadi pertanyaan yang mendasar mungkin dari apa namanya eh, mahasiswa ya biasanya itu Pak ini dipakai di mana gitu ya. Ini dipakainya itu ketika kita akan mengambil skripsi mengenai NLP ya, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Di situ tujuannya yaitu kita ingin mengklasifikasikan mana yang kalimat negatif dan mana yang kalimat positif. Sebagai manusia, kita pastinya tahu mana yang positif, mana yang negatif. Tapi mesin itu tidak tahu, gitu ya. Jadi mesin itu pasti akan melewati beberapa proses. Contohnya proses yaitu parsing. Parsing itu jadi dia membuat kalimat itu menjadi kata-kata, gitu ya, per kata. Oke, setelah parsing biasanya ada stemming, yaitu merubah atau menghilangkan kata yang berimbuhan. Coba, mencoba, misalkan mencoba, gitu ya. Kemudian jadi kata dasarnya coba, gitu. Kemudian ada yang namanya stop word removal, di mana dia akan menghilangkan tanda baca ya, termasuk titik koma, kemudian titik, koma saja, tanda seru dan lain sebagainya. Simbol-simbol itu akan dihilangkan karena tidak penting di komputer ya. Kita akan melatih eh, katanya saja gitu. Mana sih kata yang positif, mana yang negatif gitu. Baru kita masukkan ke dalam algoritma bisa menggunakan apa namanya mesin learning ataupun juga menggunakan deep learning silakan. Setelah itu baru dia bisa memprediksi, oh ini loh ternyata kalimat atau ya kalimat negatif, ini kalimat positif seperti itu. Tapi kalau jelek ya mereka mungkin tidak bisa mengklasifikasikan dengan baik gitu ya, karena tergantung dari data latih kita biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita minggu ini ya. Jadi minggu ini kita bahas mengenai pengenalan otomata saja gitu. Oke, jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di minggu depan atau langsung kontak saya juga boleh gitu ya jika ada pertanyaan. Oke, sekarang ya sama seperti kelas lain kalian kerjakan kuis pertama ini ya. Jadi segera dikumpulkan juga via online sudah saya setting di sistem untuk kelas yang tidak saya ajar hari ini ya. Silakan langsung dikumpulkan, jangan sampai telat ya kuisnya. Kalau sudah langsung diupload saja gitu ya. Jadi yang pertama ya carilah union intersection different dan power set. Kemudian soal yang kedua carilah domain dan range-nya. Kemudian yang ketiga berapa hasil dari yang ada di slide itu. Gitu ya. Silakan dikerjakan dengan maksimal ya. Ini untuk mengukur kepemahaman kalian. Kalau bisa kerjakan sendiri-sendiri ya, walaupun tidak ada saya tapi kerjakan sendiri-sendiri. Dan juga apa namanya kalian kerjakan juga dengan sungguh-sungguh ya, karena ini kan mudah gitu loh, tidak terlalu sulit. Saya yakin kalian pasti bisa gitu. Oke, itu saja ya dari saya dan juga ini juga ya mohon untuk risam materi hari ini gitu ya. Sebelum mengerjakan kuis, kalian risam materi hari ini, dikumpulkan bersama kuis di Sidik. Sudah saya berikan ininya ya, linknya. Sudah di situ, silakan diupload saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.